Halo Bapak Ibu Guru dan Sister SMA Sudarso Garut. Sebelumnya, izinkan saya Abraham David Praja mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengerjakan PAS, PKN, dan Agama. Tema kolaborasi PAS, PKN, dan Agama ini adalah tentang keadilan sosial dan kejujuran. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat yang kedua secara spesifik menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan ini berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Keadilan juga ada dalam Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, setiap warga negara di Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Sebagaimana yang tertulis di Mazmur 11 ayat 7, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sedangkan kejujuran menurut KBBI, jujur artinya lurus hati, tidak curang, dan kejujuran adalah kelurusan hati dan ketulusan hati. Bagi saya, orang yang paling tepat dalam mencerminkan sifat yang jujur dan adil adalah Presiden Jokowi. Sosok pria sederhana yang lahir pada tanggal 21 Juni 1961 merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, beliau menjadi pengusaha mebel. Lalu, pada tahun 2005, mulai menjabat sebagai wali kota Surakarta dan langsung menyulap Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik. Pada tahun 2012, Jokowi terpilih menjadi gubernur Jakarta. Tahun 2014, Jokowi terpilih menjadi presiden pertama yang sepanjang sejarah berasal dari rakyat biasa, bukan dari elit politik maupun militer. Dan terbukti hingga saat ini, Jokowi secara konsisten menjadi presiden yang adil, jujur, dan sangat mengutamakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Wih, keren banget Pak Jokowi mas Straits Times di Singapura. Nggak tanggung-tanggung, dinobatkan sebagai Asian of the Year 2019 pula. Bangga banget, Pak Jokowi memang benar-benar hebat, go internasional. Seperti yang tertulis di majalah Singapura itu, Pak Jokowi memang pantas untuk dihormati baik di dalam maupun di luar negeri, karena beliau memang terbukti sebagai pribadi yang membumi, cerdas, adil dan jujur, dan dapat dipercaya. Bayangkan di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang selalu diperjuangkan oleh Pak Jokowi, selalu memikirkan semua rakyatnya. Ketika saya nonton video ini, saya bersyukur karena memiliki presiden seperti Pak Jokowi, yang begitu peduli pada kita semua. Seperti yang kita ketahui, Papua selama ini dikenal sebagai daerah yang harga barang-barangnya paling mahal. Hal ini dikarenakan minimnya infrastruktur dan transportasi logistik. Jalur transportasi darat dan laut banyak yang rusak, sehingga harus menggunakan pesawat ke daerah-daerah terpencil. Itulah sebabnya biaya angkut logistik menjadi sangat mahal. Misalnya, gas LPG 12 kg harganya mencapai 500.000 per tabung, bensin 100.000 per liter, semen 2 juta per sak, air mineral 50.000 per botol. Namun, sejak Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, Pak Jokowi berkomitmen untuk melakukan pemerataan infrastruktur seluruh Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian timur yaitu Papua. Saya bisa melihat keseriusan Pak Jokowi dalam membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia. Setiap hari, nonton berita pasti ada saja hasil infrastruktur. Misalnya, jalan tol yang baru diresmikan, atau sirkuit Mandalika yang keren banget tiba-tiba udah jadi. Jembatan yang sudah selesai dibangun, bandara, pelabuhan, bahkan sampai LRT yang gak kalah deh sama luar negeri.
Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Bangga memiliki Presiden Jokowi yang begitu peduli dan benar-benar serius berkomitmen memajukan seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu, suku, agama, maupun ras. Pak Jokowi memang benar-benar serius kerja, gak ngomong doang. Semua janji-janji dan program rencana yang disampaikan waktu awal menjabat satu persatu sudah terwujud. Sama seperti yang tertulis di berita bulan lalu, sekali lagi Pak Jokowi kembali mengucapkan bahwa infrastruktur merupakan fondasi penting dalam suatu negara. Bayangkan, udah 1.640 jalanan tol yang sudah dibangun, lalu 15 bandara baru dan 38 bandara yang dibikin tambah keren. Juga sudah ada 124 pelabuhan baru dan 22 bendungan baru yang sudah jadi. Luar biasa, keren banget, gak main-main. Zaman sekarang, mencari orang yang jujur itu susah banget. Padahal di Amsal 11 ayat 11 secara jelas mengatakan bahwa orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Juga di Kolose 4 ayat 1 tertulis, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingat, kamu juga punya Tuhan di surga." Menurut saya, Pak Jokowi secara nyata mencerminkan apa yang tertulis di Kolose 4 ayat 1 ini. Beliau secara konsisten dengan ucapannya selalu memberi bukti nyata, bukan sekedar janji, gak PHP. Presiden Joko Widodo menebus piringan vinil salah satu grup band musik favoritnya Metallica yang sudah ditetapkan menjadi milik negara oleh KPK. Untuk bisa memiliki vinil ini, Presiden Jokowi membayar 11 juta rupiah ke KPK. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melaporkan ke KPK gratifikasi satu set album vinyl Metallica Master of Puppets, pemberian Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen November tahun lalu. Terkait hal ini, juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan Jokowi telah memberikan contoh yang baik, yaitu kehati-hatian yang tinggi untuk mencegah korupsi mulai dari hal kecil. Ada hal yang lebih penting dari proses pelaporan ini, ketika Presiden memberikan contoh yang positif pada publik, kami kira, karena bukan kali ini saja Presiden Joko Widodo melaporkan penerimaan gratifikasi, mulai menjadi kepala daerah sudah melaporkan, dan seharusnya ini ditiru oleh seluruh menteri di kabinet Pak Jokowi dan juga seluruh pejabat yang lain. Kenapa ini penting? Karena ini berada pada ranah pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui akun Facebooknya, Presiden Jokowi menceritakan keistimewaan album ini. Baginya, vinyl ini menjadi eksklusif karena terdapat tanda tangan drummer Metallica Lars Ulrich yang juga pernah ia temui di Jakarta pada tahun 2013 lalu. Tuh, hebat kan? Hadiah album Metallica dari Perdana Menteri Denmark aja langsung dikasih ke KPK, lalu ditebus lagi pakai duit sendiri. Bayarnya 11 juta pula. Memang selama ini Pak Jokowi selalu melaporkan semua hadiah gratifikasi yang diberikan kepadanya ke KPK. Sejak awal menjabat sebagai gubernur maupun hingga kini sebagai presiden, beliau selalu mentaati Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beliau benar-benar jujur dan selalu memberi teladan yang baik. Tidak pernah melakukan korupsi sedikit pun. Salut banget. Saya yakin dan percaya selama dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi, berkat Tuhan akan tercurah melimpah-limpah karena beliau memimpin negara ini dengan sepenuh hati, jujur dan adil demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertulis di Alkitab Amsal 2
ayat 7-9, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga keadilan, dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih.